Ya, The Headlines menyoroti rangkap jabatan pejabat publik. Kita simak tayangan berikut. Kesetiaan pada partai berakhir ketika kesetiaan pada negara menuntut. Pernyataan dari seorang negarawan itu terasa relevan saat ini ketika isu tentang rangkap jabatan mencuat ke permukaan. Pesan moral tentu saja tidak cukup tanpa adanya peraturan perundangan untuk menghindari praktik rangkap jabatan bagi pejabat publik. Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 telah mengatur larangan rangkap jabatan menteri di kabinet. Namun, aturan larangan rangkap untuk jabatan presiden dan kepala daerah belum ada. Sejumlah pengamat mengusulkan agar jabatan rangkap presiden diatur dalam Undang-Undang Pilpres, sementara kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Pesan moral atau peraturan? Ya, saya rasa sudah betul ya bahwa sekarang kan belum diatur di dalam undang-undang tentang itu. Nah, kemudian kalau presiden mengangkatnya, karena itu adalah pembantu presiden, maka dapat saja diangkat dari mana komponen yang mempunyai kompetensi, yang punya kapasitas dan mempunyai juga unsur-unsur keterwakilan Tapi buat Pak proporsional. Jafar, apakah sebenarnya perlu diatur? Oh, itu sangat perlu. Ya. Jadi kalau kita memang inginkan itu, ya kita atur dalam undang-undang. Jadi tidak cukup dengan jadi undang-undang presidenan, kalau Pak Presiden nanti bahwa yang mana disebut kalau dia presiden, yang mana tidak bisa rangkapnya, apakah pimpinan partainya, ketua partainya, dan bentuk-bentuk lainnya dalam struktur itu. Nah, kemudian gubernur jangan lupa, bupati, dan kembali lagi kalau menteri itu kan adalah pembantunya presiden. Jadi diatur oleh undang-undang lebih bagus sehingga presiden lebih tegas lagi dan lebih dapat memahami atau lebih dapat memutuskan seperti itu sesuai undang-undang. Itu. Baik ya, memang ada beragam jabatan publik, ada presiden, ada gubernur, ada menteri. Jadi masing-masing saya kira karena kita sudah sepakat sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar kita di pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka semestinya seluruh yang terjadi di negara ini diatur dalam konteks hukum. Mungkin bisa dimatikan dan dulu, Pak. kemudian dengan cara itu maka kita berharap undang-undang segera bisa dibuat. Pertama, sekarang di DPR sedang dibahas rancangan undang-undang tentang Pilpres, jadi itu bisa dimasukkan. Pilkada juga sedang dibahas, itu sudah bisa dimasukkan. Pilkada dan pemerintahan daerah. Iya, pilkada tentang gubernur dan sebagainya. Nah, ada juga secara umum rancang undang-undang tentang etika pemerintahan, ini juga bisa dimasukkan. Jadi memang ada hubungan antara undang-undang yang harus ada karena ini adalah jabatan publik di dalam negara yang bersandarkan pada hukum, tetapi ada juga etika yang harus dimunculkan. Kalau kemudian undang-undangnya sudah ada, kok juga ngotot juga dan kinerjanya bermasalah, karena ini juga nanti terkait dengan kalau ada seorang pejabat publik dilaporkan ke KPK misalnya atau mulai terdakwa sebagai ya mestinya dia mundur lah. Itu bagian dari etika. Bagian dari etika, tetapi tetap harus ada diatur aturannya. Karena bagaimanapun juga rangkap jabatan ini tidak cuma di pusat tapi di daerah. Di daerah-daerah juga ini. Jadi yang penting Anda kembangkan adalah analisa yang tajam atau apa mudaratnya jika rangkap jabatan ini diteruskan. Ini kan bukan persoalan legal saja. Ini manfaat dan mudaratnya kan begitu. Konflik of interest. Itu dia, makanya diuraikan aja itu biar publik tahu. Dan kalau itu kehendak publik kan otomatis DPR akan mengikuti itu. Dan puncaknya puncaknya di tangan presiden. Betul. Harusnya presiden. Jadi begini ya. Saya termasuk orang yang pesimis, Prof, bahwa kita akan bisa menggolkan undang-undang ini. Kalau kita bicara pada pemilu yang akan datang tidak akan ada partai pemenang mayoritas, lalu kemudian masuk lagi orang harus koalisi. Di DPR juga akan banyak sekali kepentingan untuk membuat undang-undang yang diharapkan ini untuk lolos, karena juga kan nafsu kekuasaan untuk duduk di kementerian kan tetap ada masing-masing partai. Saya termasuk cita-cita banyak orang. Itu betul. Atau gini aja, sekarang kan akan kembali kepada rakyat. Rakyat mulai menandai partai-partai mana yang komitmen dengan etika tadi. Betul. Atau mana yang kemudian tetap ingin merangkap jabatan terus-terusan. Candain saja dan nanti pilih atau tidak dipilih. Kalau saya, Pak, puncaknya dan yang paling penting di sini adalah bagaimana presiden. Gitu loh. Undang-undang presiden itu yang ngomong. Tetapi saya berpikir nih, presiden sebenarnya ragu juga karena tidak ada undang-undangnya. Jadi begini. Ini benar, tapi Pak beliau juga benar. Jadi memang langkah pertama adalah mengamankan undang-undang tadi, perubahan-perubahan tadi itu. Kalau memang kita membuat undang, dan itu harus didukung oleh publik. Ya tahu supaya DPR kan mewakili rakyat. Kalau aspirasi publik menghendaki begitu kan tidak ada alasan untuk menolak. Yang kedua,
yang dikatakan tadi itu presiden. Sebenarnya presiden punya posisi untuk mendahului undang-undang. Oke. Tapi dengan posisi koalisi seperti ini, waktu yang sudah mepet sekarang, ya, agak sulit saya membayangkan bahwa beliau akan membuyarkan koalisi itu justru di akhir masa jabatan. Posisi rangkap seperti sekarang. Itu yang saya kalkulasi real politik. Itu ada dua hal yang kemudian sama-sama dirugikan dengan rangkap jabatan ini. Pemerintahan tidak populer, partai juga tidak populer. Ya di mata kami orang seperti media, orang hanya akan bilang kok dari partai ini kok menterinya kayak begini. Ini juga dianggap jelek aja. Tapi jabatan stabil. Jabatan stabil. Kalau jabatan stabil lebih karena koalisi dan kemudian tidak ada mayoritas. Gus Dur Khotimah harus memberikan warisan kepemimpinan yang bagus, dimulai dari saya. Itu idealnya. Sisa waktu waktu 2 tahun. Kan hanya 3 partai yang ketua umumnya menteri, kan P3, PAN dan PKBK. Sekjen berapa? Tetapi itu menteri Pak Jafar di daerah. Ya, Ketua DPD banyak. Kita punya, kita boleh coba lihat. Oleh karena itu sudah diatur, kalau diatur di dalam undang-undangnya, maka ini akan bagus sekali. Kembali ke undang-undang lahir kalau komposisi partai kita seperti sekarang, dan tidak akan ada orang yang bisa mengambil mayoritas gitu. Lahir, apa susah? Sulit. Setelah menjadi presiden, setelah menjadi menteri misalnya, kan tidak bisa jadi ketua umum. Tidak susah kan dibuat undang-undangnya kalau seperti itu. Kalau presiden diatur di undang-undang apa? Kepresidenan. Realitanya kan gini, sekarang peta kan sudah jelas ya, dan sesungguhnya kan semuanya ingin yang lebih baik, dan jelas usulan tentang hal itu sudah dilakukan, dan partai-partai punya sikap yang sudah semuanya sangat jelas. Sudah aja tandain aja. Nanti tahun 2014 siapa yang kemudian mengusulkan apa, kemudian kita supaya kita harapkan ke publik ya untuk menyelesaikan lingkaran masalah ini kemudian bisa kita potong. Kalau yang begitu PKS sudah punya tabungan kelihatannya. Itu bisa kalau opini publik sudah terbentuk secara luas. Sehingga mereka diberi wawasan ya toh. Ini loh partai yang konsisten mau mengabdi sepenuhnya untuk rakyat, ini yang mau mengabdi pada rakyat sekaligus kepada partai gitu loh. Makanya langkah bagusnya kalau diawali kepelaporan itu melalui dari presiden gitu loh Pak. Tapi bawah pasti turun. Nah, itu Anda aja mengusulkan pada presiden. Secara pribadi Pak Rias setuju tidak larangan rangkap jabatan? Oh tidak lagi secara pribadi, nggak milik Kalau saya secara akademis saya tidak setuju. Karena itu membagi dua kesetiaan gitu loh. Saya setuju bahwa Anda konsentrasi aja belum tentu bisa berprestasi. Apalagi Anda membagi. Tidak ada Superman untuk sementara ini. Tidak ada Superman. Nah, tetapi ini tadi saya tunduk pada realitas politik dalam pengertian saya bisa memahami walaupun saya tidak suka. Gitu loh. Artinya aturan bisa itu memahami. penting sekali kalau kita mau. Saya tidak suka sebenarnya karena itu menghalangi proses good governance menjadi kenyataan. Pak Jafar. Ya. Yang pertama, bahwa kalau itu kita inginkan, sebaiknya rangkap jabatan itu dihilangkan atau tidak? Ya, dapat dihilangkan, tetapi sudah diatur dengan baik di dalam undang-undang. Jadi semuanya enak kan. Jadi etika harus saja tidak cukup. Nah, kemudian setelah itu tentunya menegakkannya, tentunya etika bekerja pada lain di situ, maka kita bisa terapkan dengan baik. Saya rasa itu. Iya. Pak Hidayat sudah pasti. Iya, pasti. Rakyat sudah punya pengalaman, kita semuanya sudah merasakan, presiden sudah merasakan bagaimana ketika rangkap jabatan ini ternyata menghadirkan kinerja yang beliau berkeluh kesah semacam itu. Jadi karenanya, sekali lagi karena kita adalah negara hukum, berbasiskan pada kedaulatan rakyat, itu dimulai aja. Undang-undang dari aturannya aturan-aturannya segera dibuat, dan sekaranglah kesempatannya. RUU Pilpres sedang dibahas, RUU Pilkada sedang dibahas, RUU tentang etika pemerintahan juga sedang dibahas. Masukkan itu semuanya dan insya Allah itu akan bawa kebaikan untuk Pak SBY dan untuk kita semua. Ya, boleh closing statement dari? Ya, loyalitas ganda itu selalu berakibat buruk. Ya. Dan kita berharap undang-undang itu akan segera terbit. Ya. Lalu kemudian presiden tidak kesulitan untuk ini. Kemudian menteri juga betul-betul bisa konsentrasi. Publik bisa konsentrasi untuk kepentingan publik. Karena sekarang justru publik yang menjadi korban dari loyalitas ganda ini. Ya. Mas Wahid. Berhentilah mengeluh kepada publik. Untuk sebuah jabatan yang Anda memang bisa melakukan berdasarkan hak prerogatif memberhentikan mereka. Dan itu harus diawali dari presiden sendiri untuk memberikan satu warisan kepemimpinan yang bagus. Itu jangan mutlak memberhentikan dari jabatan menteri atau minta berhenti dari jabatan partai. Harus clear. Ya, terima kasih. Dan Pak SBY bisa mendorong Partai Demokrat untuk mempelopor ini juga. Itu lebih bagus lagi. Dan Demokrat memang sudah mempelopori dan tidak ada pengurus partai yang ada di situ. Ya, dalam pembuatan undang-undang, ini. Kalau membuat undang-undang kita jamin
Partai Demokrat mempelopori. Percayalah bahwa kita akan. Jadi kalau ada usulan PKS lagi tidak ditolak oleh Demokrat. Artinya kita satu bersama-sama. Satu perahu. Jadi ada alasan nggak jadi itu keputusan. Kita lihat nantinya. Oke, Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik tentu saja dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan. Sang pejabat tidak boleh mendua. Sebagai pejabat publik, dia harus mengusapkan pikiran dan tindakannya bagi kepentingan publik. Saya Nunustiani, terima kasih karena Anda telah bersama kami. The Headlines akan kembali untuk Anda pekan depan.